Di bawah pohon yang rindang, terdapat sebuah kursi di sana. Duduk seorang gadis dengan rambut ungu dan tongkat bambu di tangannya. Itu adalah Chai yang sedang menunggu kedatangan Long Hao Chen. Namun, setelah lama dia menunggu, Long Hao Chen tak kunjung datang. Waktu berlalu dan matahari sudah menghilang, digantikan oleh cahaya sinar rembulan. Chai masih menunggunya di sana. Pada saat ini, dia merasa kecewa dengan Long Hao Chen. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan negatif. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. "Kenapa kamu tidak datang? Apakah kamu sudah menyesal bertemu denganku?" Air matanya terus menetes. Dia tidak menyangka bahwa Long Hao Chen akan berbohong dan tidak menepati janjinya. Dengan rasa sakit di hatinya, Chai berdiri. Dia berpikir tidak perlu lagi menunggunya di sini. Namun, saat dia akan melangkah pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Long Hao Chen hari ini ada jadwal pertandingan. Mungkinkah karena sesuatu terjadi padanya sehingga dia tidak bisa datang? Memikirkan hal ini, Chai menjadi sangat cemas. Dia yakin pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Dengan perasaan yang sangat cemas, dia pergi dari tempat itu, berniat untuk mencari informasi tentang keadaan Long Hao Chen. Dengan sangat cepat dia melompat dan menghilang dalam keheningan malam. Setengah jam kemudian, Chai mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa pada saat ini Long Hao Chen tengah berbaring dan tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Dia terluka cukup parah pada pertandingan melawan Yang Wenzhou. Mendengar informasi ini, wajah Chai menjadi sangat dingin. Seperti yang dia duga sebelumnya, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Long Hao Chen. Di sisi lain, dalam ruang kamar Yang Wenzhou, dia sedang menyantap makan malamnya sambil terus mengingat pertandingan yang memuaskan melawan Long Hao Chen. Namun, tiba-tiba aura yang sangat dingin memenuhi ruangan itu. Yang Wenzhou sangat terkejut melihat sosok hitam yang berdiri di dekat jendela, di mana orang itu sedang menatapnya. Sosok hitam itu berkata dengan suara dingin, "Seharusnya kamu tidak melukainya." Mendengar ini, Yang Wenzhou menjadi sangat berhati-hati. Dia yakin sosok hitam ini pasti datang untuk melakukan sesuatu yang buruk. Sosok hitam itu adalah Chai Pada saat ini, dia sangat marah pada Yang Wenzhou yang telah melukai Long Hao Chen. Karena ada yang melukainya, maka kali ini dia datang untuk membalas dendam. Setelah beberapa saat, Chai dengan cepat menyerang ke arah Yang Wenzhou. Pertarungan pun terjadi. Sebagai seorang assassin dan juga seorang reinkarnasi dari dewa, kekuatan dan kemampuan Chai jauh di atas Yang Wenzhou. Setelah beberapa kali kedua belah pihak bertabrakan, Yang Wenzhou tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menyerang. Karena pergerakan Chai sangat cepat, jadi dia hanya bisa bertahan. Namun itu tidak berlangsung lama. Yang Wenzhou dikirim terbang ke belakang dengan luka yang cukup serius. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan juga ada bekas sayatan di dada yang merupakan serangan terakhir Chai yang mengakibatkan luka dalam yang cukup serius. Melihat Yang Wenzhou terluka parah, Chai berkata dengan dingin, "Jika bukan karena aturan kompetisi ini, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang." Setelah mengucapkan ini, dia langsung pergi dan menghilang dalam keheningan malam. Pada saat ini, Yang Wenzhou sangat ketakutan. Demi Long Hao Chen, wanita ini benar-benar melukainya. Di sisi lain, seseorang yang berbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya. Itu adalah Long Hao Chen yang tak sadarkan diri sebelumnya. Merasakan seluruh tubuhnya yang sakit, dia hanya bisa berbaring di sana. Mengingat pertandingan sebelumnya, meskipun dia kalah, namun dia sangat puas karena dia akhirnya tahu seberapa kuat kemampuannya saat ini. Dan itu akan menjadi motivasinya di masa depan. Tiba-tiba, perasaannya sangat kacau. Dia memikirkan Chai dan dia telah membuat kesalahan besar kali ini. Dia pasti menungguku, dan dia pasti sudah menunggu lama. Aku harus menemuinya. Pada saat ini, dia mencoba untuk memaksakan tubuhnya. Menahan semua rasa sakit, dia berjalan meninggalkan hotel menuju tempat di mana dia bertemu Chai Setelah beberapa saat, dia sampai di tempat itu. Namun, Chai sudah tidak ada. Pikirannya sangat kacau. Dia duduk di sana, rasa sakit di tubuhnya terus-menerus mempengaruhi pikirannya.
Saat ini, dia merasa pusing di kepalanya. Dan akhirnya, Long Hao Chen kembali pingsan, bersandar di kursi itu. Di sisi lain, Chai yang telah melukai Yang Wenzhou sebelumnya, dia bergegas menuju ke kamar Long Hao Chen. Namun, sesampainya dia di sana, Long Hao Chen tidak ada di atas tempat tidur. Kemana dia pergi? Ini sudah larut, dan dia tidak ada di kamarnya. Chai merasa khawatir, segera pergi untuk mencarinya. Mencari di tempat sekitar penginapan itu. Setengah jam kemudian, dia tidak menemukan Long Hao Chen. Pikirannya kacau karena panik. Dia menenangkan dirinya sedikit dan mulai merenungkan tempat di mana Long Hao Chen bisa pergi. Jika bukan karena dia telah ditangkap oleh orang lain, kemana dia bisa pergi? Mungkinkah dia pergi untuk menemuiku? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Kemungkinan Long Hao Chen berada di tempat itu. Tanpa berpikir lagi, Chai langsung pergi menuju tempat di mana dia dan Hao Chen bertemu. Setelah beberapa saat, dia merasakan aura Long Hao Chen. Chai mengambil langkah cepat ke depan dengan tongkat bambu di tangannya, mengikuti jejak suasana santai yang dia rasakan. Long Hao Chen? Chai dengan cemas memanggilnya. Di sisi lain, Long Hao Chen yang mendengar suara itu di belakangnya, langsung membuka matanya dan berbalik. Mencoba untuk menguatkan tubuhnya kembali, menatap gadis muda yang cantik. Dengan rasa bersalah, dia berkata, Chai maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janjiku. Maukah kau memaafkanku? Sambil mengatakan itu, Long Hao Chen memegang tangan Chai dengan sedikit gemetar. Saat ini, pikiran Chai sudah sangat lega. Akhirnya dapat bertemu dengan Long Hao Chen. Namun, dia tidak mengira bahwa Hao Chen benar-benar mencarinya. Aku memaafkanmu. Chai mendorongkan tubuh ke depan untuk memeluknya. Dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuh Hao Chen. Energi spiritual Chai yang hangat. Tetapi Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat, yang akhirnya dia pingsan di pelukan Chai Melihat ini, Chai tersenyum. Dia tahu Long Hao Chen sedang dalam keadaan buruk. Namun, dia tetap berusaha untuk mencarinya. Setelah beberapa saat, Chai menggendong Hao Chen untuk kembali ke kamarnya. Chai dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur, sebelum duduk di tempat tidur dan memegang tangannya. Maafkan aku seharusnya tidak meragukanmu. Setelah mengatakan itu, Chai langsung pergi, meninggalkan Hao Chen yang berbaring di kamarnya. Perasaannya bercampur antara senang dan khawatir. Senang karena dia telah bertemu Hao Chen, namun dia khawatir dengan keadaannya yang begitu buruk. Pada hari selanjutnya, berita tentang orang dari kuil Assassin yang melukai pemuda berpakat dari kuil kesatria telah menyebar. Namun, kuil kesatria tetap diam tentang masalah ini. Mereka tidak mengajukan keluhan ke Temple Alliance, dan kuil Assassin juga tetap diam. Kedua belah pihak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan ketika beberapa orang bertanya, mereka hanya menjawab bahwa itu hanya kesalahpahaman. Di dalam sebuah kamar, Long Hao Chen terbangun dari mimpi. Beberapa rasa sakit tadi malam masih tersisa, tapi dia merasa jauh lebih baik saat dia bangun. Chai begitu dia pulih dari kesadarannya, hal pertama yang muncul di benaknya adalah wanita cantik itu. Melihat wajah itu terukir jelas dalam ingatannya. Apakah aku bermimpi tadi malam? Long Hao Chen tidak yakin apa yang terjadi, karena dia merasa sangat lemah saat itu. Saat dia memikirkan hal itu, dia melihat ada sebuah kertas dengan tulisan tangan di sampingnya. Lalu dia membaca surat itu dalam hatinya. Cepat sembuh, dan jangan pedulikan aku. Saat tahap kompetisi berikutnya, kita akan bertemu lagi. Melihat isi surat ini, hatinya sangat gembira. Tadi malam bukanlah mimpi, itu nyata. Dan masih teringat jelas bahwa Chai tidak menyalahkannya. Namun dia bingung. Dia merasa bahwa Chai berada dalam aliansi kuil. Tapi dia tidak bisa menebak dari kuil mana Chai saat ini. Beberapa saat kemudian, Yehua dan Li Xin datang mengunjunginya. Yehua datang untuk memeriksa keadaan Long Hao Chen, terutama meridian dan organ dalam. Dia menemukan bahwa tidak ada luka permanen di tubuhnya. Kamu benar-benar ceroboh. Yehua mengatakan itu dengan wajah yang sedikit sedih. Long Hao Chen menunduk dan menjawab, Guru,
Aku hanya ingin menguji kemampuanku, dan untuk membangkitkan potensiku dengan cara ini, aku hanya mencoba menggunakan keterampilan itu. Jangan marah, aku tidak akan ceroboh di masa depan. Mendengar jawaban Hao Chen, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia mengatakan, jika bertarung dengan lawan yang lebih kuat, seharusnya mengandalkan keterampilan dan teknik untuk mengatasi lawan, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi diri sendiri. Apakah kamu seorang kesatria penjaga atau kesatria retribusi? Long Hao Chen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yehua ini. Yehua menggelengkan kepalanya. Ketika kamu perlu menyerang, jadilah kesatria retribusi. Dan ketika kamu perlu bertahan, jadilah kesatria penjaga. Tetapi, kamu harus berhati-hati saat menggunakan kemampuanmu sebagai kesatria retribusi. Kamu tidak boleh melupakan status keduamu. Kamu sebaiknya menggabungkan untuk memanfaatkan kemampuanmu sepenuhnya. Aku tidak ingin melihat kecerobohan itu terjadi lagi. Baik, guru. Long Hao Chen buru-buru menjawab dengan hormat. Yehua memarahinya, tetapi dia penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa gurunya takut dia akan mengambil jalan yang salah. Setelah itu, Yehua menyuruh Hao Chen untuk melakukan kultivasi. Dia dan Li Xin pun pergi meninggalkan ruangan itu. Melihat kedua orang itu pergi, Long Hao Chen mulai berkultivasi. Meskipun tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik, dia masih harus membiarkan energi spiritual eksternal dan luka di tubuhnya pulih terlebih dahulu. Duduk bersila dengan tenang memasuki keadaan meditasi, memperhatikan dengan cermat Tungkuro di depannya. Di tengah-tengah Tungkuro, terdapat tetesan cahaya emas. Long Hao Chen terkejut menyadari bahwa itu adalah energi spiritual cair. Dengan penuh semangat, dia melanjutkan kultivasinya. Esensi cahaya eksternal yang lembut mulai memasuki tubuh Long Hao Chen. Diam-diam menuju ke Tungkuro sebelum bergabung dengannya. Memeriksa bagian dalam Tungkuro sekali lagi. Seperti yang diharapkan, esensi cahaya yang telah dia serap diubah menjadi setetes cairan berwarna emas di dalam bagian Tungkuro. Setelah melihat reaksi itu, Long Hao Chen terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menyerap esensi cahaya eksternal dan mengubahnya menjadi cairan emas. Dalam sekejap 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Pada saat ini, Yehua memperhatikan Hao Chen melakukan kultivasi. Dia sedikit bingung. Long Hao Chen jelas belum mencapai langkah kelima. Jadi dalam keadaan ini, membuat energi spiritual cair muncul seharusnya tidak mungkin. Dengan pengalaman kultivasinya, Yehua benar-benar tidak dapat menjelaskan situasi ini. Tetapi, dia sangat yakin bahwa itu adalah hal yang baik. Yehua hanya bisa menyuruhnya untuk terus berkultivasi. Mungkin dalam waktu dekat, Long Hao Chen bisa menerobos ke langkah kelima. Mendengar hal itu dari gurunya, Long Hao Chen juga bersemangat. Meskipun sangat lelah, setiap hari melakukan kultivasi, dia tetap berusaha yang terbaik untuk melakukannya. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah, awalnya, ketika Long Xingyu memberinya Tungkuro suci ini, dia sudah tahu bahwa itu akan memiliki kegunaan lain, selain hanya untuk pertempuran. Hanya saja, dia tidak menceritakan hal ini pada putranya. Itu adalah kemampuan khusus dari Tungkuro suci itu. Bukan hanya membantu dalam pertempuran, tapi juga alat bantu dalam pelatihan. Long Hao Chen masih melanjutkan kultivasinya. Kondisi cair energi spiritualnya mulai menjadi lebih kaya. Tungkuro suci berhenti mengumpulkan lebih banyak energi spiritual cair, dan cairan berwarna emas mulai mengalir turun dari tepi Tungkuro suci. Ledakan gelombang energi muncul di sekitar tubuh Long Hao Chen. Pada saat ini dia merasakan tubuhnya bergetar. Tungkuro suci di depannya memancarkan cahaya yang terang. Tungkuro perlahan berputar di sekitar dadanya. Pola misterius mulai muncul di Tungkuro itu. Melihat itu, Long Hao Chen menyadari sesuatu, bahwa saat ini Tungkurohnya berevolusi. Selain itu, yang berputar di sekitar Tungkuro adalah energi spiritual cair, yang artinya dia benar-benar telah menerobos ke langkah kelima. Dia sangat senang kultivasinya berjalan baik kali ini. Pada hari-hari berikutnya, Long Hao Chen sangat tenggelam dalam kultivasinya, menstabilkan energi spiritualnya yang baru saja menerobos. Pada hari berikutnya, seleksi perburuan iblis dalam 3 hari kualifikasi akan berakhir. 60 pemuda paling berprestasi akan bersaing bersama.
Itu menandakan aliansi kuil akan memiliki 10 pasukan pemburu iblis baru, menuangkan darah segar ke pasukan pemburu iblis. Hari ini adalah hari pengundian untuk tahap akhir kompetisi. 60 peserta akan dibagi menjadi 6 grup, dan pertandingan akan berlangsung dalam 6 grup ini. Di luar istana, para staf memeriksa identitas para peserta yang memasuki istana. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen dan Li Xin berjalan menuju istana. Apakah kalian berdua datang untuk berpartisipasi tahap akhir? Tunjukkan nomor yang telah diberikan kepadamu di awal kompetisi. Staf muda berkata dengan hormat terhadap mereka. Long Hao Chen dan Li Xin menyerahkan nomor tersebut kepada staf itu. Setelah beberapa saat, staf muda itu berkata, "Kuil Kesatria, Long Hao Chen, Li Xin, kalian berdua ikutlah denganku." Saat mereka berdua akan masuk, mereka dikejutkan di kejauhan seorang pemuda berambut hijau sedang berjalan ke arahnya. Itu adalah Lin Xin, yang sebelumnya mereka temui dalam pelelangan. Jika bukan karenanya, Long Hao Chen tidak akan menemukan bola yang tampak begitu penting bagi Hao Yue. Selain itu, pil yang diberikan Lin Xin padanya benar-benar luar biasa. Saat Lin Xin mendekati mereka, dia juga memberikan nomor kepada staf itu. "Kalian bertiga, ikutlah denganku." Ketiga pemuda masuk dengan anggota staf. Dalam perjalanan, mereka bertiga saling berbagi cerita tentang pertandingan yang telah mereka lalui. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di dalam istana kantor aliansi. Ruangan itu sangat megah dan besar. Dalam ruangan itu, para peserta dari masing-masing kuil sudah berkumpul di sana. Long Hao Chen melihat orang-orang yang dia kenal sebelumnya, termasuk si Masian, juga ada di sana. Tiba-tiba, suara tongkat bambu terdengar, yang membuat seluruh isi ruangan melihat ke arah suara itu. Seorang gadis muda berjalan dengan tongkat bambu di tangannya. Dengan perlahan, dia berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Yang Wenjo yang melihat ini, dia benar-benar terkejut. Itu dia yang telah menyerangku. Dibandingkan dengan Yang Wenjo yang merasa takut, pada saat ini melihat gadis itu, Long Hao Chen mengambil langkah cepat ke depan. Hampir tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba meraih tangannya. "Chai kamu benar-benar datang." Namun, Chai menghindari tangan Long Hao Chen, dan dengan suara yang sangat malu, dia berbisik pada Long Hao Chen, "Kamu tahu, ada banyak orang di sini." Long Hao Chen merasa agak canggung. "Maaf, mari kita cari tempat duduk." Saat dia berbicara, dia tidak lagi meraih tangan Chai kali ini. Tetapi, dia meraih tongkat bambu, dan berjalan bersamanya untuk mencari tempat duduk. Para peserta dari kuil assassin yang berada di sana, mata mereka dipenuhi dengan tatapan aneh saat menatap Long Hao Chen. Sepertinya dia adalah seorang ksatria. Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Chai Beberapa saat kemudian, setelah mereka menemukan tempat duduk, Long Hao Chen, Chai Li Xin, dan Lin Xin duduk dalam satu baris. Melihat Long Hao Chen membawa seorang gadis, Li Xin tampak sangat heran. "Adik, siapa orang ini?" Long Hao Chen mulai tersipu saat dia menjawab, "Ini Chai Kak, dia temanku." Li Xin menatapnya, lalu melihat Chai dia tersenyum. "Halo Chai aku Li Xin, kakak perempuan Long Hao Chen." "Halo Li Xin," Chai berkata dengan suara rendah, tapi tetap diam setelah mengatakan ini. Di sampingnya, Long Hao Chen berkata, "Chai apakah kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga?" Chai hanya mengangguk. Long Hao Chen terkejut melihat Chai mengangguk. "Tapi, kamu tidak pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya." Mendengar ini, Chai tersenyum dan dia menjawab, "Kamu juga tidak pernah bertanya padaku sebelumnya." Mendengar jawaban itu, Long Hao Chen menggaruk kepalanya. Memang, dia belum pernah bertanya sebelumnya. Di sampingnya, Li Xin berkata, "Chai melihat topeng hitammu, kamu pasti dari kuil assassin." Chai dengan tenang mengangguk. Selanjutnya, mereka berempat mengobrol diselingi oleh canda dan tawa. Sepertinya tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi semakin akrab satu sama lain.